Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Halo dulur, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, dimudah lancarkan aktivitasnya, juga rezekinya, sehat dan juga panjang umur. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keistimewaan lahir pada malam 1 Suro. Apa sajakah keistimewaannya, peristiwa yang terjadi, dan juga mengapa leluhur zaman dahulu itu mengistimewakan bulan Suro. Monggo disimak, wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Sebelum saya menjelaskan keistimewaan orang yang lahir pada malam 1 Suro, saya akan menjelaskan dulu mengapa leluhur Jawa zaman dahulu itu mengistimewakan bulan Suro atau malam Suro ya. Itu dikarenakan bulan Suro itu dijadikan bulan yang istimewa bagi para leluhur Jawa. Anda akan bisa tahu ya, jika Anda memiliki energi yang cukup bagus ya, akan merasakan bahwa malam Suro itu berbeda dengan malam atau bulan-bulan yang lainnya, karena energi yang terpancar dari alam ya, itu gelombang energinya itu lebih besar. Dan gelombang tersebut dimanfaatkan oleh para leluhur Jawa zaman dahulu untuk meningkatkan daya spiritualnya ya yang lebih tinggi dengan cara mensucikan diri dan juga menjernihkan energi spiritual yang ada pada gaman atau cekelane atau benda pusaka yang dimilikinya. Jadi yang memiliki daya spiritual tinggi, kemudian benda pusaka, cekelan ya, khodam, itu biasanya mereka memanfaatkan bulan Suro untuk lebih meningkatkan spiritualnya dan juga kemampuan supranaturalnya. Nah, ini yang menyebabkan para leluhur dahulu menilai bahwa bulan Suro merupakan bulan yang istimewa dan sakral ya. Dan misteri malam Suro ya yang tidak diketahui oleh orang-orang zaman sekarang ya, pada waktu zaman dahulu itu adalah merupakan malam di mana kedatangan Aji Saka untuk membebaskan masyarakat Jawa dari makhluk gaib raksasa. Ada banyak peristiwa istimewa di bulan Suro ya. Di antaranya adalah lahirnya pertama kali aksara Jawa, huruf Jawa ya, Hono Coroko. Kemudian dipercaya bahwa arwah para leluhur itu datang ya, bagi yang memiliki keluarga yang sudah meninggal itu dipercaya ketika bulan Suro atau malam Suro itu pulang ke rumah. Kemudian dalam sejarah Islam ya, bulan Suro ini ditetapkan sebagai bulan pertama kali pada penanggalan Hijriyah ya, yaitu bulan Muharram. Nah, ini juga terjadi pada bulan Suro. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi ya, itu diantaranya Nabi Adam diterima taubatnya. Lalu bertepatan di bulan Suro, Nabi Nuh itu selamat ya dari bahaya banjir beserta umatnya yang ikut dengan beliau. Kemudian Nabi Idris ini memperoleh derajat yang luhur. Lalu Nabi Ibrahim selamat dari dibakar diri dan difitnah oleh Raja Namrud. Kemudian peristiwa Nabi Yunus itu bisa keluar dari mulut ikan, karena pada waktu itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan ya. Kemudian Nabi Yusuf terbebas dari penjara karena tuduhan dituduh berzina dengan Siti Zulaikha. Lalu Nabi Yakub ini sembuh dari kebutaannya karena menangisi putranya yaitu Nabi Yusuf, yang mana pada waktu itu Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur ya oleh saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Sulaiman ini memperoleh istana yang indah dan megah dari Ratu Bilqis.
Lalu Nabi Daud ini disucikan dari segala dosanya, dan Nabi Musa ini selamat dari kejaran Fir'aun. Dan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka luas rahmatnya dan menganjurkan manusia untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, itu tadi kalau menurut Islam ya, atau agama Islam. Lalu keistimewaan apa seseorang yang lahir pada malam 1 Suro menurut ilmu Titen leluhur ya, atau primbon Jawa? Yang pertama, bayi yang lahir pada malam 1 Suro itu memiliki watak yang unik, dimana kalau dia cerdas itu sangat cerdas sekali. Tapi sebaliknya, kalau mohon maaf bodoh itu juga terlampau ya, bodoh sekali. Kemudian yang kedua, ini memiliki karakter dimana dia itu seseorang yang pendiam, tenang, tapi wani ya, pemberani, dan memiliki angan-angan yang tinggi. Nah, ini bagi yang cerdas, maka apa yang menjadi angan-angannya itu bisa dengan mudah diwujudkannya. Tapi mohon maaf bagi yang tadi ya, terlampaui bodoh ya, hanya sebatas angan-angannya saja, dia tidak bisa mewujudkannya karena kepandaiannya ini jeglek ya, kalah, karena itu tadi memiliki watak yang unik, dimana kalau cerdas ya terlampau cerdas, kalau bodoh juga terlampau bodoh. Hal ini disebabkan karena bayi tersebut atau seseorang tersebut menyerap gelombang energi alam, yang mana tinggal yang diserap itu yang positif atau yang negatif. Karena walaupun malam Suro itu adalah malam yang sakral dan istimewa, tapi yang namanya bagus itu pasti juga gandengannya ada buruknya ya. Jadi kalau yang diserap itu yang positif, maka akan berdampak sangat baik bagi dirinya, bagi penghidupannya. Tapi kalau yang diserap itu yang negatif, maka itu bisa dilihat dari sikapnya atau wataknya sing ngentekne ati. Biasanya ulahnya atau perbuatannya ini melebihi orang sewajarnya, ngacel nih, gawe pegeli gitu ya. Jadi wis luput suwuk lah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Nah, dan malam 1 Suro itu dipercaya bisa menentukan keberuntungan setahun lamanya, 1 tahun yang akan datang. Jadi ketika bayi atau seseorang yang dilahirkan kok pada waktu itu orang tuanya pertama merasakan yang namanya penak ya, maka dalam setahun ke depan itu lancar penak. Tapi kalau pada waktu itu ada halangan misalnya ya, maka dalam 1 tahun ke depan itu biasanya ada saja juga halangan. Itu yang dimaksud dengan yang diserap energinya itu positif atau negatif. Nah, ini kalau menurut penelitian leluhur ya, mengenai benar atau tidaknya itu masing-masing orang akan bisa merasakan kalau dia ini bisa ngerayai awake dhewe ya, flashback ke belakangnya, dahulu itu seperti apa kehidupannya. Itu yang bisa merasakan masing-masing orang tersebut yang lahirnya pada malam 1 Suro. Bagi panjenengan yang memiliki pengalaman yang lahir pada malam 1 Suro, silahkan berbagi pengalaman ya, share apakah sama dengan keterangan yang saya sampaikan, karena ini adalah ilmu penelitian, jadi tidak mungkin 100% harus sama ya. Namanya ilmu penelitian itu adalah penelitian dari kebanyakan orang yang terjadi berulang-ulang kemudian dititeni. Nah, tapi tidak semuanya pasti seperti itu. Monggo silahkan di-share pengalamannya, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini barangkali ada yang kurang. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bagi Anda semua. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.